Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Gina Kafila Agana. Kalian bisa panggil aku Gina dengan NIM 231012522021 dari kelas 3A, nomor absen 39 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Lambung Mangkurat. Di sini aku bakal menjelaskan penanaman tentang norma di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Sebelum itu, tentunya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari norma itu. Nah, pengertian norma itu adalah kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Sanksi yang diterapkan oleh norma ini hendaknya membedakan norma dengan produk sosial lainnya, seperti budaya dan adat istiadat. Kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya adalah sebagai manusia makhluk hidup sosial yang memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya. Karena kita berada dalam kehidupan baik antar individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Sedangkan pengertian norma menurut para ahli adalah sebagai aturan atau petunjuk hidup bagi individu dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat hendaknya dipatuhi oleh anggota masyarakat, begitu juga dengan norma yang berada di sekolah, hendaknya dipatuhi oleh anggota yang ada di sekolah tersebut, karena norma tersebut mengandung beberapa sanksi. Kemudian, hakikat dari norma adalah dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam bermasyarakat. Hal ini tentunya dengan tujuan norma, yaitu menjadi pedoman, arahan, dan tata tertib bagi masyarakat agar terciptanya lingkungan yang tentram dan teratur. Nah, selain itu, norma juga berguna loh untuk mengatur tingkah laku manusia dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga norma berisi perintah dan larangan yang jika dilanggar seseorang itu akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Oleh sebab itu, negara yang menjunjung tinggi sebuah norma dan aturan mengatur masyarakatnya untuk berperilaku dalam bermasyarakat karena harus ditaati dan dilaksanakan. Nah, hakikat norma itu melibatkan beberapa aspek penting loh. Yang pertama itu ada sumber dan pembentukan, kemudian ada fungsi dan tujuan, yang ketiga ada penegakan dan sanksi, dan yang terakhir ada relativitas dan dinamika. Nah, yang pertama tadi ada sumber dan pembentukan. Nah, norma ini biasanya seringkali berasal dari kebiasaan-kebiasaan kita, peraturan atau tradisi. Nah, peraturan itu bisa dibuat oleh lembaga atau pihak yang berwenang. Kemudian norma ini bisa bersifat informal atau adat istiadat atau formal seperti hukum. Kemudian yang kedua itu tadi ada fungsi dan tujuan. Nah, di mana fungsi dari norma ini menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial dengan mengatur perilaku anggota masyarakatnya. Norma juga membantu dalam mengarahkan tindakan individu agar sesuai dengan harapan sosial. Yang ketiga ada penegakan dan sanksi, di mana norma itu biasanya diikuti oleh seluruh mekanisme penegakan dan sanksi untuk pelanggar. Sanksi itu bisa bersifat positif atau sebuah penghargaan, kemudian ada juga yang bersifat negatif atau hukuman tergantung pada jenis normanya. Kemudian yang keempat ada relativitas dan dinamika. Norma bisa bervariasi antara budaya dan masyarakat serta dapat berubah seiring dengan waktu sejalan dengan perubahan sosial, ekonomi, ataupun politik. Nah, teman-teman, memasuki materi yang selanjutnya yaitu ada norma dan penamaannya di sekolah, keluarga, dan di masyarakat. Nah, biasanya di sekolah itu norma bisa kita sebut dengan tata tertib, di mana tata tertib itu terdiri dari dua kata, yaitu tata berarti aturan dan susunan, kemudian tertib berarti teratur, baik, beradab, berdisiplin, sopan, dan santun. Tata tertib adalah aturan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi sekolah untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan tertib, sehingga akan terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian tujuan dari adanya tata tertib sekolah ini
adalah untuk membekali anak-anak dengan pedoman berperilaku yang baik dan disetujui dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian ada tujuan umum dari tata tertib, yaitu agar semua warga sekolah mengetahui apa hak, tugas, dan kewajibannya serta melaksanakannya dengan baik, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tata tertib sekolah itu disusun pada saat rapat tahunan sekolah oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, komite, guru, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam mengukur ketercapaian disiplin siswa, terdapat beberapa indikator kedisiplinan yang harus dicapai. Di antaranya ada ketaatan terhadap tata tertib sekolah, kemudian ada ketaatan terhadap kegiatan di sekolah, kemudian ada ketaatan dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran, dan yang terakhir ada ketaatan terhadap kegiatan belajar di rumah. Nah, kita telah membahas apa sih norma yang berada di sekolah. Setelah itu, kita akan membahas norma yang berada di keluarga. Norma yang berada di keluarga itu merupakan nilai, di mana nilai ini sendiri merupakan pedoman umum perilaku keluarga, dan nilai-nilai tersebut merupakan pengembangan aturan keluarga. Norma keluarga menjadi tolak ukur dalam berkeluarga, seperti kerja keras dan melakukan kebaikan. Pada umumnya, keluarga itu bersikeras pada norma yang ada di berbagai bidang. Nah, yang pertama itu ada bidang nilai-nilai sosial, di mana implementasinya adalah kita menghormati untuk kerja tanpa disuruh, kemudian juga berbaik hati kepada orang lain. Nah, yang kedua ada nilai-nilai kewarganegaraan, di mana isinya ada keadilan, bela negara, hak pribadi, dan taat kepada hukum. Nah, yang ketiga itu ada nilai-nilai ketenaga kerjaan, di mana kita harus memiliki jiwa yang ambisius, berinovasi, bekerja secara maksimal agar penghasilan stabil, kemudian juga berpendidikan yang tinggi. Yang keempat ada nilai religi, di mana kita harus menghormati Tuhan dan taati segala perintahnya, kemudian berpakaian sesuai dengan syariat. Yang kelima ada nilai-nilai bersama, di mana di nilai-nilai bersama ini ada nilai kejujuran dan toleransi, kemudian juga jauhi hal-hal yang dilarang di dalam agama. Nah, tadi itu adalah nilai-nilai atau norma-norma yang berada di keluarga. Sekarang kita memasuki lingkungan masyarakat, di mana penanaman budaya anti korupsi adalah penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia memerlukan upaya sistematis dalam menanamkan budaya anti korupsi di berbagai lapisan masyarakat. Berikut ini akan saya jabarkan apa sih strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menanamkan budaya anti korupsi. Nah, yang pertama itu strategi dengan pendidikan dan penyuluhan, di mana pendidikan ini harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Kemudian ada program penyuluhan dan sosialisasi anti korupsi juga harus dilakukan melalui media massa, seminar, workshop, dan kegiatan-kegiatan publik lainnya. Yang kedua ada penguatan institusi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi melalui pelatihan dan pengawasan yang tepat. Kemudian yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas, di mana mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan juga memperkuat mekanisme akuntabilitas dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik, audit independen, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Nah, yang keempat ada pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan deteksi korupsi melalui pembentukan lembaga-lembaga pengawas independen. Memasuki materi selanjutnya yaitu ada implementasi profil pelajar Pancasila. Nah, penerapan profil pelajar Pancasila ini sepatutnya dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan karakter siswa Indonesia pada masa yang akan datang.
karena merupakan suatu pedoman. Profil pelajar Pancasila ini harus menjadi cerminan diri setiap siswa. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan implementasi dimensi penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran siswa di sekolah. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Di mana dalam beriman itu ada 5 elemen, yaitu berakhlak dalam beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan yang terakhir adalah akhlak bernegara. Yang kedua ada berkebinekaan global. Pelajar Indonesia ini mempertahankan budaya luhur dan identitasnya serta tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai. Elemen dan kunci kebinekaan global ini meliputi pengenalan dan penghargaan terhadap budayanya, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Kemudian yang ketiga ada bergotong royong, di mana pelajar Indonesia ini memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat ada mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri ini terdiri atas kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Nah, yang kelima itu ada berpikir atau bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi, menganalisis informasi, serta mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis ini adalah dengan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi, serta mengambil keputusan. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.